Assalamualaikum sahabat beriman. Mengaku-ngaku dan klaim dalam materi dunia tentu sudah tidak baik dan bukanlah kebiasaan orang-orang terpuji. Apalagi mengklaim dalam permasalahan menerima wahyu ilahi. Sebagaimana yang dilakukan oleh Musailamah Al-Kadzab. Putra Bani Hanifah ini mengaku sebagai nabi. Siapakah Musailamah dan bagaimana kisahnya? Simak videonya sampai selesai, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video informasi seputar Islam yang lainnya. Musailamah dilahirkan di wilayah Yamamah, di sebuah desa yang sekarang ini disebut Al-Jibliyah. Ia adalah seorang tokoh agama di Yamamah dan telah memiliki pengikut sebelum wahyu kerasulan datang kepada Nabi Muhammad SAW. Musailamah adalah seseorang yang memiliki kepribadian yang kuat serta pandai bicara, memiliki pengaruh di tengah Bani Hanifah dan kabilah-kabilah tetangga. Tutur katanya lembut namun menipu, pandai menarik simpati bagi laki-laki maupun wanita. Ia menyebut dirinya Rahman Al-Yamamah. Namun Allah berkehendak lain. Hingga saat ini ia dikenal dengan nama Musailamah Al-Kadzab, yang berarti Musailamah sang pendusta. Saat Musailamah mengumumkan kenabiannya, pada saat itu Rasulullah sedang berada di Mekah untuk membaca Al-Quran. Musailamah pun mengutus orang-orang pergi ke Mekah untuk mendengarkan Al-Quran, kemudian kembali ke Yamamah untuk membacakan kepadanya. Setelah itu Musailamah menirunya atau memperdengarkan ulang ke hadapan orang-orang sambil mengklaim itu adalah kalamnya. Rasulullah berbalas surat dengan Musailamah. Setelah klaim kenabiannya diterima oleh kaumnya, rasa percaya diri Musailamah kian bertambah dan semakin jauhlah kesesatannya. Ia mulai memposisikan diri sebagai seorang utusan Allah. Bahkan ia meniru Nabi Muhammad SAW yang berdakwah melalui surat kepada para raja dan penguasa. Saking percaya dirinya, ia bahkan mengirim surat kepada Nabi SAW dan surat dari Musailamah tersebut pun dibalas oleh Rasulullah SAW. Fanatik suku sajak disangka wahyu. Musailamah mulai menjadikan Yamamah sebagai tanah haram. Ia juga mulai menyusun sajak yang ia sebut sebagai Al-Quran. Orang-orang Yamamah yang mengikuti Musailamah begitu fanatik dengan dakwah kenabiannya. Mereka bangga orang-orang dari keluarga Rabi'ah bisa bersaing dengan keluarga Mudar yang mempunyai nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Pengakuan kenabian terhadap Musailamah tersebut sangat dipengaruhi fanatisme kabilah dan suku. Untuk menguatkan posisinya, Musailamah menikahi seorang perempuan dari Bani Tamim. Perempuan itu adalah Sajah binti Al-Harits bin Suwaid. Wanita ini memiliki kesamaan dengan Musailamah, sama-sama mengaku nabi. Ia mengajak kaumnya Bani Tamim dan paman-pamannya dari kabilah Rabi'ah lainnya untuk bersatu menjadi kelompok besar dan mengklaim sebuah kedustaan. Kemudian mereka menantang kekhalifahan Abu Bakar di Madinah. Peran Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar radhiyallahu anhu dipercaya untuk memimpin umat Islam. Di antara kebijakan prioritas Abu Bakar adalah mengirim pasukan menghadap orang-orang murtad, termasuk para pengikut Musailamah Al-Kadzab dan lainnya. Abu Bakar mengutus Ikrimah untuk menghadapi nabi palsu pendusta itu. Perang Yamamah. Setelah menerima tugas, Ikrimah terburu-buru melakukan penyerangan. Ia dan pasukannya pun berhasil dipukul mundur oleh para pembela Musailamah. Kemudian Ikrimah mengirim surat kepada Abu Bakar untuk mengabarkan kondisi di lapangan dan meminta pasukan kepada Abu Bakar. Abu Bakar kemudian menulis surat kepada Ikrimah agar tetap di posisinya hingga Khalid bin Al-Walid datang.
Setelah misi di Yamamah tuntas, mereka diperintahkan bergabung dengan Amr bin As. Khalid kemudian menunggu utusan yang dikirim kepadanya. Ketika mereka tiba, barulah ia berangkat bersama pasukannya ke Yamamah untuk menghadapi Musailamah. Di Yamamah, Musailamah mendengar pasukan Khalid telah mendekat. Ia memberi sambutan dengan menyiagakan pasukannya di Akribah. Saat kedua pasukan bertemu, tidak ada tawar-menawar lagi kecuali peperangan. Keesokan paginya, pasukan Khalid kembali bertemu dengan pasukan pembela Musailamah. Dengan pasukan besar, tidak kurang dari 100.000 orang, pasukan Musailamah Al-Kadzab berada di atas angin dan berhasil menekan 12.000 pasukan kaum muslimin di awal peperangan. Mereka berhasil memporak-porandakan pertahanan kaum muslimin dan berhasil masuk ke dalam kemah Panglima Khalid bin Al-Walid. Istri Khalid pun hampir tewas dalam peristiwa itu. Pada saat itu, Zaid bin Khattab memotivasi kaum muslimin dan berkata, "Wahai para pasukan, buanglah kerisauan kalian, hadapi musuh kalian, melangkahlah maju. Demi Allah, aku tidak akan berbicara sepatah kata pun hingga aku bertemu dengan Allah. Barulah aku berbicara kepadanya dengan hujahku." Saudara dari Umar bin Khattab ini memimpin pasukan sayap kanan dan dipertemukan Allah dengan Naharur Rijal. Pedang keduanya saling hantam hingga Naharuh Rijal tewas. Kecamuk perang Yamamah kian memanas. Teriakan pengobar semangat dan jeritan luka menggema di mana-mana. Jasad-jasad terhempas ke bumi berpisah dengan nyawanya. Kaum muslimin dan kaum Bani Hanifah saling memegang kendali. Itulah pemandangan yang terjadi dalam peperangan tersebut. Tewasnya Nabi palsu. Musailamah Al-Kadzab beserta para pembelanya terpojok dan lari ke kebun yang memiliki pagar tinggi. Pasukan sebanyak itu membuat kebun menjadi penuh sesak. 6.000 pasukan Musailamah berlindung di dalamnya. Kaum muslimin berusaha mengejar mereka, namun tak mampu memasukinya. Hingga Al-Bara bin Malik nekat masuk ke dalam kebun. Keberanian dan keahlian bela diri dalam menggunakan senjata membuatnya berhasil membuat gerbang kebun tersebut setelah ia membunuh 15 orang pengikut Musailamah. Kebun yang awalnya menjadi benteng Musailamah, kini menjadi kebun kematian untuknya. Kaum muslimin berlari membanjiri kebun. Setelah semuanya masuk, Al-Bara menutup kembali pintu tersebut dan melemparkan kuncinya ke seberang, sehingga tidak ada satupun yang bisa keluar. Tempat para petani itu kini berubah menjadi medan laga. Pasukan Musailamah Al-Kadzab kian terpojok, sampai akhirnya si nabi palsu Musailamah Al-Kadzab tewas di tangan Wahsy bin Harb, bekas budak Jabir bin Mutim dan seorang muhajir Ansor. Tewasnya Musailamah meruntuhkan moral pengikutnya. Mereka seolah-olah tersadar dari sihir, bingung tak berbuat sesuatu pun. Akhirnya, mereka menyerah setelah sejumlah 21.000 dari mereka tewas dalam pertempuran. Pada peristiwa ini, cukup banyak jumlah kaum muslimin yang syahid. Setelah perang usai, orang-orang Bani Hanifah didatangkan ke Madinah untuk bertemu dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Inilah akhir dari kisah nabi palsu Musailamah Al-Kadzab. Ia berdusta atas wahyu dan memalsukan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga kini gelar Al-Kadzab, si pendusta, selalu disandang di akhir namanya. Kehinaan ia dapatkan di dunia dan kelak di akhirat sana. Wallahu a'lam bishawab.